Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, ya. Banyak sekali nikmat Allah berikan, baik kesehatan, nikmat iman, ya, nikmat kita bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah. Salam beri salam, semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, agar kajian Islam secara online ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka ya sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 7 manfaat ujian iman. Setiap manusia pasti diberikan ujian oleh Allah, dan itu adalah tanda Allah sayang ketika kita menerima ujian. Nah, bicara masalah ujian, kita ambil ya terjemahan daripada surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya ya, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi pada hakikatnya setiap manusia itu akan diuji oleh Allah, ya, supaya dia ketika dia mengaku dirinya beriman, dia diuji supaya ditahui mana orang yang benar imannya, mana juga orang-orang yang dusta. Nah, bicara masalah ujian, ada 7 manfaat daripada ujian keimanan. Yang pertama kali, orang yang diuji oleh Allah itu ya akan memperoleh ditingkatkan derajatnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, barang siapa yang itu meninggal karena wabah, dia akan mati syahid, ya, bagi setiap muslim. Dan itu juga ujian, ya. Ujian itu maksudnya apa? Ketika dia meninggal, ya apalagi musim wabah kemarin, COVID kemarin, ya, kita ada wabah COVID, ya. Nah, dia diuji, ditingkatkan derajatnya oleh Allah dengan dia meninggal mati syahid, ya. Kenapa? Karena dia meninggal karena kena wabah, kena penyakit. Jadi orang yang diuji dengan kematian tadi, ya, kehilangan nyawa karena wabah penyakit tertentu, ya, dan itu ditingkatkan derajatnya. Dengan bagaimana ditingkatkan derajatnya? Dia terhitung orang yang mati syahid karena matinya karena kena wabah atau penyakit. Itu yang pertama, ditingkatkan derajatnya. Kemudian apalagi manfaat ya ujian keimanan adalah penebus dosa. Rasulullah juga bersabda, ya, dalam hadis Tabrani, ya, orang mukmin yang ditimpa sakit, lelah, diserang penyakit dan kesedihan sampai duri yang menusuk, pasti Allah hapus dosa-dosa. Ini Masya Allah, ya. Jadi itu tadi ya, penebus dosa. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ya, jadi dia bersabar dengan sakitnya, ikhlas dengan sakitnya, insya Allah akan bisa menebus dosa-dosa kecilnya, ya. Mungkin Allah lagi menghapus dosa-dosa kecilnya. Punya juga dia ada rasa kesedihan, kelelahan, atau bahkan duri yang menusuk, ya, yang duri menusuk, pasti Allah akan hapus dosa-dosanya. Nah, ini juga merupakan hiburan bagi kita ketika ada ujian, ya, dalam keadaan orang yang sakit, dalam keadaan dia kesedihan, kelelahan, atau bahkan duri yang menusuk tubuhnya, gitu ya. Maka Allah akan sebagai penebus dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa manfaat ujian keimanan adalah pembersih jiwa. Itu juga ya, membersihkan jiwa kita. Ada tadi ya, mungkin buat kita ada yang kotor, jiwa kita ada yang harus dibersihkan. Dengan adanya ujian-ujian itu Allah ingin membersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga nanti kalau kita kembali kepada Allah, ya, jiwa-jiwa kita sudah bersih, ya, tadi dosa-dosa kita sudah mulai diampuni oleh Allah, sehingga nanti ya kita kembali kepada Allah, dosa-dosa itu sudah mulai berkurang. Nah, kita lanjutkan ya, nomor 4. Nah, manfaat daripada ujian iman adalah yakin akan pertolongan Allah dalam surah Al-Baqarah 214, ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan cobaan, sehingga berkatalah Rasulullah dan orang-orang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu
amat dekat. Jadi kalau kita diuji oleh Allah keimanan ya, jadi itu tadi adalah ujian iman tadi ya, ujian iman tadi ya. Kita tuh sebenarnya harus yakin pertolongan Allah itu akan selalu ada dekat, tapi harus sabar untuk sampai pertolongan Allah itu akan datang, sampai pertolongan Allah itu akan segera menghampiri kita. Kita harus sabar untuk untuk menerima pertolongan Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu nggak sabar, dia berkeluh kesah, dia meratap, ya dia kadang-kadang menjolim dirinya sendiri. Padahal dia harus mengikhlaskan, sabar, dia yakin akan pertolongan Allah. Nah, ketika dia yakin, dia bersandar kepada Allah, dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah, sudah bertawakal pada titik-titik ikhtiar terakhirnya. Udah dia lakukan semuanya, apapun ikhtiar, kalau dia sakit dia telah berusaha ikhtiar dengan dia minta kesembuhan kepada Allah, dia mungkin berikhtiar dengan dia minum obat ataupun dia berdetak, tapi awalnya tetap dia minta kesembuhan itu datang dari Allah gitu kan. Semuanya sudah dia lakukan, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian apalagi manfaat ujian iman yang kelima adalah mengunggulkan orang munafik, karena itu diseleksi ya, diseleksi oleh Allah ya, karena orang-orang munafik itu biasanya kalau diuji dengan ujian ya, kesedihan, kesengsaraan, sakit, dia akan mencaci maki, dia akan marah, dia akan putus asa, dia akan kecewa. Tapi kalau orang beriman, dia tahu semuanya itu adalah dari Allah, dan juga dia tahu semua juga pasti akan ada pertolongan dari Allah. Nah, ini juga menseleksi ya, mana orang yang munafik, mana orang yang beriman. Orang beriman ketika diuji dia semakin tadi kuat keimanannya, semakin dia sabar, dia juga merasa itu akan menggugurkan dosanya, menebus dosanya, bahkan juga bisa membersihkan jiwanya. Nah, jadi itu juga menjadi seleksi mana orang yang beriman, mana orang yang munafik ya. Kemudian apalagi manfaat ujian iman yang keenam adalah menyadari hakikat hidup ya. Jadi di sini dikatakan Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Karena siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Ya, surah Al-Munafikun ayat 9. Jadi ini hakikat hidup. Karena kita diuji dengan harta-harta kita, uji dengan anak-anak kita, diuji dengan pekerjaan kita, diuji dengan mungkin keluarga kita. Ya, itulah hakikat dunia ya. Jadi dengan ujian-ujian itu ya, kita tetap kita kembali kepada Allah. Ya, jangan harta-harta membuat kita lalai, anak-anak buat kita lalai, pekerjaan, ya kehidupan dunia buat kita lalai. Tetapi ketika ada ujian-ujian itu ya, teruslah kita kembali kepada Allah, karena kita harus menyadari hakikat hidup ini, bahwasanya jangan sampai harta-harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita lebih kita cinta daripada Allah. Nah, itu ketika kita lebih mencintai harta kita, anak-anak kita, atau pekerjaan kita, nah nanti Allah akan menegur kita. Dan karena itu kita kembalikan ya, bahwasanya harta anak-anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita lakukan ya. Kita harta misalnya kita belanjakan di jalan Allah. Anak-anak kita minta kepada Allah sebagai anak-anak yang penjujur hati, anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan bisa menjadikan kendaraan kita sama-sama nanti masuk surga bersama dengan keluarga kita. Nah, kemudian yang terakhir ya, manfaat ujian iman adalah jalan menuju surga. Ini juga Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, surah Al-Imran ayat 142. Jadi kalau orang yang beriman dia diuji ya, kemudian dia sabar dengan ujian itu, dia minta tolong kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, insya Allah itu jalan dia menuju surga. Nah, inilah ya, ada 7 manfaat ujian iman. 1, meningkatkan derajat. 2, penebus dosa. 3, pembersih jiwa. Yang keempat, yakin akan pertolongan Allah. Yang kelima, bisa menseleksi, menggugurkan orang munafik. Yang keenam, itu supaya kita bisa menyadari hakikat hidup. Dan yang terakhir, jalan kita menuju surga. Kemudian ketika para pemirsa semuanya ada ujian-ujian ya, kita kembalikan kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, dan ini insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada khilaf salah, saya minta maaf lahir batin kepada para pemirsa. Kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.